wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Lagi bersama kakak di sini. Gimana keadaannya? Selalu sehat ya. Jaga kesehatan agar kita selalu sehat ya. Jangan lupa makan, jaga kebersihan ya. Di masa pandemi ini kita masih belajar daring ya, menggunakan video pembelajaran ya, dimana masih semangat ya, walaupun kita masih belajar daring harus selalu semangat. Oke, kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku di pertemuan yang ketiga. Semangat ya, harus selalu semangat agar imun kita selalu baik. Oke, kita harus tahu tujuan pembelajarannya ya sebelum kita masuk ke materi ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap ya. Jadi kalian harus tahu apa aja sifat-sifat bunyi nantinya. Seperti itu. Ini masuk di muatan IPA ya. Yang kedua, mampu menyajikan laporan tentang jadi harus tahu ya tentang sifat-sifat bunyi, kemudian dilaporkan, disimpulkan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Jadi harus bisa ya mengidentifikasi gagasan pokok, gagasan pendukung secara mandiri ya. Ini masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ini muatan bahasa Indonesia ya. Tujuan pembelajaran hari ini ada itu. Kita mulai ke materi yang pertama tentang sifat-sifat bunyi. Tahu ya, sifat-sifat bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat ya adik-adik. Benda padat pasti kalian tahu ya. Nanti kita jabarkan satu-satu. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair ya. Jadi harus tahu juga ya. Yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Benda gas juga ya. Untuk mengetahui penjelasan tentang sifat-sifat bunyi itu ada 3 ya. Kita jabarkan bareng-bareng ya. Ayo adik-adik, next, lanjutkan, semangat ya. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat ya. Suara getaran dapat merambat melalui benda padat. Misalnya saat seseorang berbicara melalui telepon kaleng yang dihubungkan dengan benda. Ini contohnya. 2 orang yang saling berbicara dengan kaleng, kemudian ada benang di sana. Nanti jika salah satu anak bicara di kaleng yang satunya, nanti akan terdengar oleh teman yang memegang kaleng satunya. Jadi merambat melalui benda padat. Seperti itu adik-adik. Oke, yang selanjutnya ya, perambatan bunyi melalui benda cair. Jadi kalian pasti tahu ya adik-adik, benda cair itu apa? Benda cair itu ya air, itu benda cair ya. Perambatan melalui benda cair dapat terlihat ketika seseorang menjatuhkan batu ke air. Jadi misal kalian adik-adik ya, kalian main ke sungai atau ke kolam renang atau ada ember, kalian jatuhkan batu ke dalam
air tersebut nanti akan menghasilkan bunyi ya. Nih, saat batu dijatuhkan akan muncul gelombang-gelombang dan batu yang dijatuhkan akan menghasilkan bunyi seperti itu adik-adik. Ini ada contoh gambarnya ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Melalui benda gas berupa getaran. Itu ya adik-adik. Saat suatu benda bergetar, maka udara di sekitar akan ikut bergetar. Dan dapat disimpulkan gas atau udara memiliki peran dalam perambatan bunyi ya. Jadi udara juga memiliki peran untuk merambatkan bunyi ya. Penjelasannya ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang selanjutnya coba kita melakukan percobaan ya adik-adik. Coba kalian simpulkan ya adik-adik. Nah, kira-kira percobaan yang pertama coba tujuannya ini untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara ya. Ini ada contoh gambarnya ya. Nih, kalau yang sedang ada waktu bisa kalian coba, kalian ambil gelas atau kaleng, kemudian ada selang, dimasukkan ke lubang kaleng atau plastik atau gelas plastik, kalian berbicara ya di ujung yang satunya, nanti coba disimpulkan kira-kira teman yang satunya mendengarkan suara kalian atau tidak. Coba kita cari simpulannya, ayo. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan, ternyata bunyi dapat merambat melalui udara saat teman berbicara di ujung selang. Suara teman yang berbicara akan terdengar oleh teman yang memegang ujung selang satunya. Jadi ini ya contohnya, ini memegang selang kemudian berbicara, yang satu memegang kaleng yang ujungnya dilubangin kemudian dimasukin selang. Ya, ternyata suaranya terdengar oleh teman yang satunya. Seperti itu ya adik-adik. Coba itu tadi percobaan yang pertama, ini ada percobaan yang kedua. Nih, sediakan gelas plastik 4 buah, benang kasur, kemudian paku. Langkah kerja ya, yang pertama buat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kemudian potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buat simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicara dengan teman melalui gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada teman yang diperiksa. Dari hasil percobaan ini ternyata bunyi dapat merambat melalui benda padat ya. Jadi tali atau benang tadi ya, yang diulurkan di 2 gelas plastik atau kaleng, saat teman berbicara, suara teman berbicara akan terdengar oleh teman yang memegang gelas satunya. Tetapi jika benang itu diputuskan, jika teman berbicara di dalam kaleng atau gelas plastik, tidak terdengar. Jadi benda padat ini mempengaruhi bunyi ya. Selanjutnya percobaan yang terakhir, yang ketiga, ini ada percobaan benda cair ya. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi melalui benda. Alatnya ada ember besar,
air, ada batu koral, yang keempat ada corong kecil. Langkah kerjanya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Dari hasil percobaan ini, diketahui bunyi dapat merambat melalui benda cair. Ketika ember dipukul dengan batu ya, kemudian sebuah corong diletakkan di air, maka akan terdengar suara dari dalam air. Seperti itu ya adik-adik. Jadi harus tahu ya tadi sifat-sifat bunyi ya. Sifat-sifat bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama tadi sifat bunyi yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat, kemudian melalui benda cair, benda. Kita lanjutkan ya adik-adik. Masih semangat ya. Selalu semangat, semangat dan semangat. Ya, materi yang selanjutnya tentang ciri-ciri gagasan pokok. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang ciri-ciri gagasan pokok ya. Kemarin sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita juga perlu mengetahui tentang ciri-ciri gagasan pokok untuk memudahkan menemukannya ya. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, memiliki topik permasalahan yang bisa dijabarkan. Jadi gagasan pokok harus mempunyai topik yang jelas ya. Yang kedua, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Kemudian yang ketiga, memiliki makna yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Seperti itu. Yang keempat, disusun tanpa kata sambung atau transisi. Dan yang kelima, dapat ditemukan di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Seperti itu ya adik-adik. Sudah memahami ya? Coba, ini ada sebuah teks ya, teks paragraf. Coba adik-adik, mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya? Coba kita baca bareng-bareng ya. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkan di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Itu adik-adik. Coba, mana ya gagasan pokoknya? Mana ya gagasan pendukungnya? Nih, ada ilustrasinya ya. Ini warga sedang bersama-sama membersihkan selokan. Coba, mana ya gagasan pokoknya ya? Mana ya gagasan pendukungnya ya?
Sudah ya? Oke. Yang pertama, gagasan pokoknya. Musim hujan ambruk juga itu gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukungnya, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kebijakan. Mereka berencana membersihkan selokan. Seperti itu ya, sampai bawah itu gagasan pendukung. Gitu adik-adik. Ya, selanjutnya ini ada kuis ya. Oke, coba kita jawab bareng-bareng ya adik-adik. Coba sebutkan 3 media atau perantara bunyi. Oke, sudah ya. Coba apa ya? Coba sebutkan 3 media perantara bunyi. Baru dijelaskan tadi ya, pasti masih ingat ya. Ya, betul sekali, perantara bunyi. Yang pertama melalui benda padat, benda cair, dan gas. Coba kuis yang kedua. Jelaskan kenapa bumi tidak bisa merambat di ruang angkasa ya. Sudah adik-adik, pasti tahu ya kenapa di ruang angkasa tidak bisa merambat ya. Ternyata di ruang angkasa merupakan ruangan hampa udara. Karena di ruang angkasa merupakan ruangan hampa udara, jadi tidak bisa merambat di ruang angkasa ya bumi, karena di sana hampa. Tidak ada seperti itu. Yang ketiga, sebutkan 2 saja ciri gagasan pokok. Coba sebutkan. Sudah ya adik-adik? Coba ayo. Betul sekali, pasti adik-adik sudah menjawab. Memiliki topik permasalahan yang bisa dijabarkan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf, disusun tanpa kata sambung atau transisi, kemudian memiliki makna yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang terakhir dapat ditemukan di awal, di awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi adik-adik cukup biasa aja ya. Sudah selesai ya materi hari ini adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan bisa chat di kakak ya. Jangan lupa subscribe. Like dan subscribe supaya channel kakak semakin berkembang. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.